Hal yang sulit dalam mewujudkan kasih adalah pengampunan. Apalagi disuruh untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Mengampuni 2-3 kali sih tidak masalah. Tapi sampai 70 kali 7 kali, itu kan bodoh. Karena sama saja dengan memberi kesempatan orang itu untuk terus melukaiku. Ia tidak menghargaiku. Kalau sampai sebanyak itu, berarti orang itu tidak pernah belajar dan berubah. Jadi ngapain diampuni? Percuma. Jika luka yang ditimbulkan itu kecil, aku bisa ampuni. Tapi kalau luka itu besar, bahkan dilukai berkali-kali, rasanya sulit untuk mengampuni. Mengampuni orang itu pun gak ada untungnya buat saya. Jadi untuk apa saya mengampuninya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saat kita punya begitu banyak alasan untuk tidak mengampuni, Tuhan hanya menawarkan satu alasan untuk mengampuni. Jika engkau mengampuni sesama, Tuhan pun akan mengampunimu. Maka landasan pengampunan bukan lagi apakah orang itu masih menghargaiku atau tidak, orang itu berubah atau tidak, orang itu akan membawa keuntungan bagi saya atau tidak. Alasannya hanya satu, agar aku bisa memperoleh pengampunan Tuhan. Kecuali jika aku tidak pernah berdosa, tapi nyatanya aku adalah daging lemah yang mudah jatuh dalam dosa. Atau jangan-jangan aku memang tidak butuh pengampunan Tuhan. Pengampunan kita adalah pintu bagi pengampunan Allah. Saat kita membuka pintu hati untuk mengampuni sesama, maka rahmat pengampunan Tuhan pun akan masuk dalam hati kita melalui pintu yang sama. Bahkan jika kita menerima absolusi berkali-kali, namun bila pintu pengampunan tidak pernah kita buka, rahmat pengampunan Tuhan pun hanya bisa menunggu di depan pintu. Bukalah pintu pengampunan itu, agar rahmat pengampunan Tuhan bisa mengalir untuk membersihkan dan menyucikan hati kita. Tuhan memberkatimu, keluargamu, dan orang-orang yang kamu cintai. Amin. Yesus amat.